Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kifari Maulana, MBI 1422200032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh variasi langkah truk pada motor 4 langkah. Latar belakang, motor 4 langkah merupakan mesin yang paling umum digunakan pada kendaraan. Memiliki 4 siklus kerja, hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Variasi stroke atau panjang langkah piston berpengaruh pada daya power, torsi atau torque, efisiensi thermal, emisi gas buang. Mesin short stroke cocok untuk RPM tinggi. Mesin long stroke cocok untuk torsi besar di RPM rendah. Penelitian penting yang mengoptimalkan performa dan efisiensi motor. Rumusan masalah. Satu, bagaimana pengaruh variasi panjang langkah piston terhadap daya dan torsi mesin. Dua, bagaimana variasi stroke mempengaruhi efisiensi thermal dan konsumsi bahan bakar. Tiga, apa dampak variasi stroke terhadap proses pembakaran dan emisi gas buang. Empat, konfigurasi langkah piston mana yang paling optimal untuk aplikasi kendaraan tertentu. Tujuan penelitian nomor satu, yakni menganalisis pengaruh variasi panjang stroke terhadap daya dan torsi mesin, efisiensi thermal, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Nomor dua, memberikan rekomendasi konfigurasi optimal stroke piston berdasarkan aplikasi kendaraannya. Kajian teori daya dan torsi. Mesin long stroke, mesin long stroke sama dengan torsi besar di RPM rendah atau crank throw lebih panjang. Yang kedua, cocok untuk beban berat dan akselerasi awal. Mesin short stroke mampu mencapai RPM tinggi, cocok untuk motor balap atau sport. Hubungan stroke terhadap durasi pembakaran dan respon torsi sangat penting. Kajian teori efisiensi thermal dan BBM. Panjang stroke, yakni volume ruang bakar lebih besar. Yang kedua, campuran udara dan bahan bakar lebih homogen. Efisiensi thermal meningkat. Yang kedua, konsumsi bahan bakar, yakni bisa meningkatkan jika tidak dikontrol. Penggunaan bahan bakar ron tinggi dan sistem pembakaran optimal dibutuhkan. Kajian teori emisi gas buang. CO dan HC menurun pada stroke panjang karena pembakaran lebih sempurna. NOx bisa meningkat karena suhu pembakaran tinggi. Yang keempat, harus ada pengatur AFR atau air fuel ratio yang optimal. Yang keempat, EGR dan tuning sistem pembakaran diperlukan. Rekomendasi konfigurasi stroke. Satu, kendaraan harian stroke, short stroke atau square engine, jadi hemat BBM dan RPM tinggi. Touring, long stroke, dan torsi stabil, cocok jarak jauh. Balap, short stroke, meningkatkan akselerasi cepat dan RPM ekstrim. Niaga, long stroke, ya, sama dengan daya angkut besar dan efisiensi bahan bakar. Off-road, long stroke, menjadi stabil di medan berat. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis, yakni eksperimen kuantitatif. Pendekatan studi laboratorium eksperimental. Lokasi laboratorium teknik otomotif untak. Durasi 2 bulan. Pendekatan true eksperimen kontrol variabel ketat. Objek variabel penelitian. Objek yakni mesin Honda Mega Pro 150 cc SOHC. Variabel bebas stroke
50, 55, 60, 65 milimeter. Variabel terkait daya dan torsi konsumsi BBM, efisiensi, dan emisi. Kelima, kontrol tap ruang bakar, BBM RON 90, sistem pengabdian, dan lain-lain. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat. Berikut ada beberapa macam alat. Nomor satu, engine dynamometer atau dyno test untuk mengukur daya dan torsi. Yang kedua, exhaust gas analyzer, HORIBA atau setara untuk mengukur emisi CO, AC, dan NOx. Ketiga, full flow meter, yakni untuk mengukur laju konsumsi bahan bakar. Yang keempat, thermocouple dan infrared thermometer, yakni untuk suhu ruang bakar. Yang kelima, sensor tekanan dan logging data atau ECU piggyback. Yang keenam, stopwatch, jangka sorong digital, dan multimeter. Bahan ada 5 macam. Yang pertama, mesin Honda Mega Pro 150 cc, crankshaft, dan connecting rod dengan spesifikasi variasi stroke. Bahan bakar bensin RON 90 sampai 92, Pertalite atau Pertamax. Keempat, oli mesin SAE 10W 40 dan kipas pendingin exhaust fan. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan pengamatan langsung dan alat digital dengan kalibrasi. Analisis statistik deskriptif, MEAN, dan deviasi. ANOVA satu arah, uji signifikansi, korelasi Pearson atau hubungan stroke, PS performa. Keempat, interpretasi terhadap studi literatur. Validasi. Berikut adalah validitas. Pertama, alat dikalibrasi. Kedua, hanya struk yang divariasi. Reliabilitas. Pertama, uji ulang 3 kali setiap varian. Kedua, pembanding data studi sebelumnya. Etika. Pertama, keselamatan kerja laboratorium. Yang kedua, operator bersertifikat dan ventilasi aman. Diagram alir. Berikut diagram alir. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, analisis struk, VS, daya, dan torsi. Hubungan struk, efisiensi, dan konsumsi bahan bakar. Struk dan emisi gas buang, rekomendasi konfigurasi, dan kesimpulan dan manfaat. Penutup, peneliti ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap satu, desain mesin hemat energi. Dua, optimalisasi performa motor sesuai kebutuhan. Tiga, pengaruh emisi dan meningkatkan efisiensi. Dua, diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, industri otomotif, dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.